Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Selasa tanggal 22 April tahun 2025, kita berada pada hari kedua masa Oktav Paskah. Bacaan yang hendak kita renungkan pada pagi hari ini dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, tak henti-hentinya kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari baru yang boleh kami nikmati. Biarlah kami memanfaatkan menggunakan hari ini untuk lebih mendekat kepadamu dan juga bersaksi tentang kebaikan-Mu kepada semua orang. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran, dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, di dalam merayakan Paskah, kita tentu sudah berkali-kali mendengarkan firman Tuhan ini. Bagaimana pada saat hari sesudah Tuhan Yesus dimakamkan, para perempuan membawa rempah-rempah hendak meminyaki jenazah Yesus. Tetapi pada saat mereka mendatangi kubur batu di mana jenazah Yesus dimakamkan, ternyata pintu batu sudah terguling dan kemudian makam dalam keadaan kosong.
Tentulah kita bisa memahami apa yang terjadi kepada perempuan-perempuan itu, dan terutama pada hari ini pada Maria Magdalena. Perasaan kehilangan, perasaan sedih, perasaan tidak tahu mau berbuat apa pada saat kemudian mereka merasa kehilangan Tuhan Yesus. Tentulah kemudian menangis. Itu hal yang sering kali juga terjadi kepada kita. Perasaan yang sangat sedih, perasaan kehilangan, perasaan bingung dan tidak mengerti harus bagaimana, sering kali membuat kesedihan itu semakin mendalam dan kemudian pada akhirnya menangis. Hal yang kedua, pada saat Maria Magdalena melihat ada yang disebut malaikat duduk di dalam makam itu, yang satu di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Bahkan kemudian dia tetap tidak memahami bahwa sebenarnya yang ada di situ adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia mengira itu adalah penjaga taman. Apa yang terjadi bila kita dekat dengan seseorang tapi kemudian kita merasa ditinggalkan, merasa sendirian, merasa kesedihan tadi? Maka hati kita akan bisa dihibur, akan bisa mendengar atau memahami kata-kata apabila kita merasakan keakraban atau kedekatan. Demikian juga yang terjadi pada Maria Magdalena. Pada saat Tuhan Yesus menyebut dia dengan panggilan ibu, seperti panggilan pada umumnya, dia belum memahami siapa yang berbicara kepadanya. Tetapi pada saat Tuhan Yesus menyebut namanya, menyebut dengan nada, dengan panggilan yang tentu itu akrab bagi dia, maka kemudian Maria Magdalena merasa bahwa ini adalah suara dari seseorang yang akrab dan dekat dengan dia. Dia mengenal dengan baik bagaimana panggilan itu disebutkan. Hal yang ketiga yang kita dapat belajar dari Maria Magdalena, setelah dia merasa panggilan akrab itu menyapa dia, dia mengenal dengan baik siapa Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan mengutus dia untuk menyampaikan kabar kepada murid-murid yang lain. Maka dengan bersukacita, dengan bersemangat, Maria Magdalena menyampaikan perjumpaannya dengan Tuhan kepada murid-murid yang lain. Maria Magdalena berani bersaksi, berani menceritakan apa yang dia alami. Hal itu terjadi karena Maria Magdalena mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan dan bagaimana pengenalan dia kepada Tuhan karena kedekatannya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita pernah mengalami perasaan sedih, perasaan kehilangan, perasaan bingung, atau perasaan tidak tahu harus berbuat apa? Pada saat seperti itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita berbuat seperti Maria Magdalena, mendekat kepada Tuhan, mendengar panggilan Tuhan, mendengar bahwa Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi karena Tuhan mengenal kita? Yang berikutnya, setelah itu, apakah kita berani untuk bersaksi tentang cinta kasih Tuhan
kepada semua orang yang ada di sekitar kita, menceritakan pengalaman kita kepada orang lain betapa baiknya Tuhan kepada kita. Mari pengalaman Maria Magdalena ini menginspirasi kita, membuat kita berani untuk bersaksi kepada semua orang. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang berani untuk bermisi, menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan kepada semua orang di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita di dalam semua tugas, panggilan dan perutusan kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.